untuk penyedia jasa di hari pelanggan. Itu nomor satu. Jangan menyerah untuk membuat kami puas. Jangan menyerah untuk membuat kami puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat sobat-sobat Indonesia dimanapun berada. Semangat pagi. Alhamdulillah pada siang hari ini di ruang aula P2 Telpusat saya ditemani oleh Pak Ruli Prayoga. Nah, sahabat saya yang siap untuk mengeksplorasi ya di dunia pensiunan, cerita pensiunan, dan kebetulan ini yang melayani mengurusi pensiunan di khususnya BUMN PT Telkom. Selamat siang Pak Jaka Sunda. Ya Pak Jaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ya, nah ini masih suasana PPKM ya sebetulnya, walaupun mungkin levelnya udah ini. Bagaimana kondisi kesehatan para anggota Pak? Khususnya Bapak juga. Alhamdulillah gitu ya. Memang kalau anggota secara keseluruhan ya kita prihatin karena bulan ini Agustus 2021 itu rekor Pak. Ada 500-an yang meninggal gitu ya. Ya. Padahal rata-rata biasanya per bulan itu 150-160. Nah ini lonjakan yang luar biasa nih, mungkin Di bulan karena Agustus pandemi, ini, Pak, ya? khusus bulan Agustus ini itu hampir 3 kali lipat lah. Ya mungkin karena pandemi itu. Iya. Ini untuk seluruh Indonesia ya. Seluruh Ada 500 orang yang begitu luar biasa nggak enaknya kena COVID ya. Bapak sendiri Ya. rasanya gimana Saya dulu, Pak? kalau saya sih ya rasanya sih nggak begitu ini sih ya. Tidak begitu berat ya, parah Pak, ya? kalau saya sih ya. Dan saya yang khawatir itu adalah menularkan. Kita dulu kan pernah ketemu tuh di sana gitu. Itu yang saya khawatirkan itu teman-teman yang dulu ketemu saya. Ya, dan di rumah juga. Saya diminta tracing sama Satgas Covid. Saya bilang aja, saya ketemu ini di Semarang, saya ketemu termasuk pertemuan yang di Daupen itu. Iya. Ujian nasional bagi semua pihak di Indonesia, begitu pula juga dengan para pensiunan. Dan kebetulan yang paling rentan adalah para usia lanjut pensiunan. usia. Betul. Saya pikir PNBT sudah memberikan banyak begitu dukungan ya Pak ya bagi upaya kesehatan pensiunan. Bantuan banyak ya. Banyak sekali ya Pak ya. Dan selalu diingetin ya ke seluruh anggota bahwa pandemi ini belum berakhir sebetulnya. Dan luar biasa nih Pak Jaka tuh pengalamannya banyak Pak Ruli. Ya. Dari Telkom kan udah pensiun tahun berapa Pak? Pensiun? Pensiun 2017. 17. Kita mau 5 tahun ini. Boleh ceritain dong Pak awal lahir di mana, kemudian masuk Telkom kapan, kemudian kan pernah menjabat Dapen juga yang sungguh luar biasa, kan pernah memperjuangkan hak untuk menaikkan MP ya. Saya di Sumedang, kemudian sekolah mulai SD sampai SMA itu di Sumedang, kemudian kuliah di ITB, kemudian selesai tahun 86. ITB ngambil Saya ngambil jurusan teknik elektro. elektro. Kemudian ke Perumtel, waktu itu Telkomnya masih Perumtel, tahun 86 juga. Kemudian ditempatkan di sesuai dengan jurusannya gitu ya, di pemeliharaan komputer sampai tahun 90. Kemudian saya meneruskan sekolah kuliah di Amerika sambil bekerja juga di Telkomnya Amerika. Ya. Itu Selama berapa lama Pak? Itu kuliah hampir mungkin 2,5 tahun gitu. Dan udah berkeluarga ya? Sudah. Anak udah satu. Jadi dibawa ke sana. Kemudian pulang itu saya disuruh mengkaji Go Public gitu ya. Kemudian kita buat tim yang mengantar Telkom. Waktu itu udah namanya udah Telkom Go Public gitu ya, tahun 95. Dirutnya? Dirutnya waktu itu Pastianto. Saya sebetulnya waktu itu bikin tulisan. Jadi kalau Telkom, kalau saya bikin tulisan itu gimana? Kalau suatu perusahaan gitu sebetulnya apa ya gitu yang utama harus dilakukan supaya perusahaan ini besar gitu.
Itu ya lihat-lihat kemarin, oh target pembangunan itu 5 juta satu sambungan gitu. Iya. Lihat apa namanya, kalau dari hasil usaha, wah kecil ya gitu. Berarti harus cari itu sumber dana gitu. Jadi itulah yang masuk ke IPO. Gitu. Kemudian saya masuk di situ, bikin timnya, kemudian sampai berhasil ke publik tahun 95. Saya mulai tim itu kan mulai dari kecil ya. Jadi mulai saya dulu gitu ya. Saya ditemenin berapa orang waktu itu, temenin 3 orang. Jadi berempat. Dari mulai itu gitu, kemudian suruh bikin tim yang agak gede. Bikin 7 orang. Yang luar biasanya itu dasarnya dari tulisan ya memang Pajak Asundan ya, untuk IPO pertama Telkom ya. Itu heboh banget di Indonesia tuh waktu itu. Waktu itu ya, karena waktu itu memang sebenarnya kita ingin yang pertama ya. Yang pertama go public. Tapi itu kita berhitung kalau Indosat kan lebih sederhana ya. Karena yang penting sebetulnya di go public itu adalah bagaimana membuat prospektus. Jadi kalau sederhana perusahaannya ya Indosat kan sederhana ya. Jadi mereka duluan, kita yang kedua. Cuman kan kita lebih besar gitu. Lebih besar. Ya. Kemudian di New York ya. Sama Indosat. Jadi tinggal kita tuh ke Kandatea sebentar. Kemudian, nah ini yang paling lama saya ngurusin organisasi sama budaya Telkom. 13 tahun ada namanya Organization Development. Nah itu 13 tahun, kemudian terakhir itu saya jadi ditawarin, nah gimana kalau ke Dapen? Nah udah, itu juga saya, ya sudahlah saya terima juga. Karena yang menariknya dari HCM ya, SDM yang harus mengelola keuangan di Dapen, ini ceritanya gimana? Ya, asalnya juga saya diragukan ya, ini kan belum pernah pegang gitu. Pegang apa namanya keuangan gitu. Kalau dari sisi keilmuan asal kita tahu prinsipnya ya, itu ada prinsipnya. Apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ilmu apa akuntan, akuntansi gitu kan, itu sebetulnya apa? Secara dasarnya adalah kesepakatan. Kan kesepakatan aja sebetulnya. Kesepakatannya sih agak lebih mudah lah di apa? Proses belajar adaptasinya cepat ya. Enggak terlalu sih ya, saya sambil jadinya gitu. Belajar juga sambil belajar ya sambil karena intinya adalah karena kan targetnya begitu, tuntutannya kan naik. Yang paling menarik Pak Ruli, Pak Jaka pada tahun 2014 ya, sempat menaikkan MP. Nah itu kan suatu prestasi yang luar biasa. Itu karena RKD-nya bagus atau karena Telkomnya baik atau apa ini Pak? Jadi yang jelas itu kan dari tahun 2002 itu nggak pernah lagi naik. Karena apa? Karena RKD-nya jadi begitu kan, mungkin kalau di perdapenan kita Dapen Telkom maksudnya ada yang apa selalu dikenang gitu ya. Kita ada Dapen 1, ada Dapen 2. Dapen 1 itu yang manfaat pensiunnya 1 kali, yang ini 3 kali kan gitu ya. Nah sejak itu RKD itu turun. Nah jadi itu mungkin di bawah 50 ke 46 atau 48 gara-gara itu ya. Nah jadi kalau dari sisi Telkom adalah bagaimana supaya RKD itu naik dulu, kan gitu ya, karena selama nggak naik dia kan harus iuran tambahan gitu. Nah sebenarnya zaman saya 2013 itu udah lewat 100-nya, cuman meyakinkan sana ya, Telkom supaya ini saatnya nih itu sebetulnya sih agak perlu effort, karena kan tidak semua orang pernah ikut kursus MUDP, jadi ya memang ya kita harus pelan-pelan gitu. Jadi sebetulnya waktu itu memang ada satu clue kalau di akuntansi atau keuangan itu ada clue ya. Jadi kalau zaman itu ya sistem akuntansi sebelum 2015 tuh gitu. Kalau dapennya bagus, jadi tahun itu dapennya bagus, berarti ada beban negatif ke sana. Jadi itu bisa dimasukkan. Nah, itu saya sebetulnya meyakinkan aja dulu itu. Gitu. Kemudian kalau udah yakin, dulu saya nggak target gedenya ya, tapi bisanya dulu karena dulu dianggapnya nggak mungkin, nggak bisa. Gitu. Tapi begitu udah bisa, ya, nanti kesininya mudah-mudahan. Cuman 2015 sistem akuntansinya berubah, itu yang jadi masalah. Gak ada lagi yang tadi. Jadi dengan akuntansi yang sekarang itu mau naik atau mau turun ya tidak berpengaruh ke sana. Gitu. Sekarang ya. Kecuali Bapak naikkan MP, itu langsung ke sana. Makanya agak susah sekarang gitu dengan sistem akuntansi baru. Nah, waktu itu makanya kita carikan cara ya dengan manfaat tambahan POJK nomor
5 itu tuh itu karena udah gak bisa lagi tadi yang perlu beberapa kiat khusus kali gitu ya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan itu gitu. Iya. Selain ya tadi betul, jadi ya memang selama ini ya manajemen Telkom kan sangat peduli ya sama pensiunan. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana kita mencarikan solusinya gini. Mereka sebetulnya sih sangat welcome. Dan alhamdulillah kan ini kita aktif tiap tahun membuat tambahan untuk Ada tambahan. ada gitu ya. Alhamdulillah. Betul. Ini ya, pengalaman pertama masuk Telkom berkesan sekali ya. Kalau saya Ilmu terpakai itu dan dihargai Pak ya. Sangat dihargai sekali ya, terasa ya. Sejarah yang luar biasa tuh ada 2 momennya, yaitu yang IPO itu ya, itu luar biasa. Yang kedua kenaikan MP oleh saya yang startup gitu, dan dirasakan sampai sekarang, makanya Telkom terus ya berkembang sampai sekarang. Nah cuman ya itu mungkin nggak kepikiran ya bisa menjadi ketua umum P2Tel dan di Dapen juga nggak kepikiran. Nah khususnya yang di P2Tel itu sekarang sih obsesinya apa nih Pak? Karena udah jalan 2 tahun dan program prioritas apa yang mau di? Ya mungkin nggak jauh-jauh dari waktu di Dapen ya. Memang kita saat ini ada 34.000 ya anggotanya. Ya. Di bawah sejuta itu 11 ribuan lah. Kira-kira sepertiganya dari total anggota gitu. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Dulu yang namanya garis kemiskinan, makanya dulu waktu pertama kali menaikkan MP itu 600. Ya. Karena ditanya, garis kemiskinan berapa? 600. Ya udah segitu aja ya. Gitu. Waktu di Dapen itu naik 600.000 ya. Nah jadi sekarang garis minimum itu 1 juta. Jadi ini juga yang menjadi makanya kita ngusulkan kemarin itu gimana kalau minimum sampai itu 1 juta. Ini sedang diproses alhamdulillah. Nah itu programnya itu gitu. Sebetulnya kalau di P2Tel itu kan ada 3 program besar lah. Satu adalah silaturahim, yang kedua itu karena sekarang udah ada Dapen, udah ada Yakes, bagaimana kita menjembatani antara Dapen Yakes dengan pesertanya. Kita jembatannya kita supaya anggota itu mendapatkan hak-hak pelayanan sesuai dengan hak-haknya. Nah kemudian yang ketiga adalah prioritas itu peningkatan kesejahteraan. Nah apa saja itu peningkatan kesejahteraan? Yang pertama tadi meningkatkan minimal IP lah supaya 1 juta. Terus yang kedua bagaimana supaya manfaat tambahan itu bisa rutin gitu ya, bisa rutin. Ya alhamdulillah sekarang sampai mulai dari 2016 kan dapat tuh itu ya. Itu terus yang ketiga ya pensiun budaya. Budaya itu saya punya 5 sub. Satu itu menyalurkan yang punya profesi. Itu kita kerjasama dengan Korpu, udah ada misi realisasinya, udah ada MOU-nya. Nanti kalau Korpu punya proyek, kita bantu ngerjain itu. Terus yang kedua mewadahi yang mau bekerja kembali. Kita udah punya PT, PT KMDP namanya gitu. Terus yang ketiga memfasilitasi yang ingin punya usaha. Jadi sebetulnya sih kita banyak kan banyak komunitas sekarang ya, servis HP barista apa gitu ya. Nah ada yang tanaman gitu ya gitu. Jadi sebetulnya kalau memang ada berminat, kalau kita lihat populasi sebetulnya yang di bawah itu kan sebetulnya udah sepuh karena dapat satu ya. Tapi saya bilang gini aja lah, nanti kalau kita mau bantu ekonominya, apa putranya, apa cucunya, ayo kita latih. Mau nyedain kedai kopi ayam crispy apa ya gitu. Nanti ada pelatihan, kita kerja sama CDC, dikasih pelatihan, dikasih modal, dikasih peralatan. Kemarin yang barista itu 25 orang begitu, dikasih modal, dikasih Jabodetabek gitu ya. Itu lumayan kan. Tapi belum ke tempat lain lagi. Belum karena itu. keburu COVID. Itu pun kita melalui Zoom. Jadi beberapa aja yang itu. Tapi alhamdulillah itu kemudian yang membina yang sudah punya usaha. Yang punya usaha itu yang punya usaha kita berikan modal lah tambahan, penyalurannya melalui ini Jakartel sama cabang-cabang. Jadi cabang yang ngelola gitu, siapa aja digulirkan kan gitu kan, karena pinjaman tanpa bunga ya. Nah itu juga jalan, itu lumayan sekarang udah berapa miliar bergulir gitu. Itu kemudian yang kalau kelima
itu yang bedah rumah, jadi yang taraf hidupnya di bawah lah gitu ya, atau prasejahtera, rumahnya kita bedah, kemudian dikasihlah itu apa budidaya ikan sama kangkung dalam ember, karena itu yang baru kepikir ya. Jadi ikan lele sama itu dikasihlah satu, alhamdulillah juga udah bergulir gitu ya. Iya, Gitu. Nah, soal kepuasan ini kan ada yang bilang ini kan tanggal 4 September ya, barangkali kepuasan pelanggan adalah segala-galanya. Atau pelanggan adalah raja gitu. Ini kaitan dengan hari pelanggan yang sebentar lagi, esensinya apa, maknanya apa, dan apa realisasinya yang ingin ditunjukkan oleh Bapak sebagai Ketua Umum P2Tel agar marwah pelanggan itu benar-benar ya taruhlah lebih diangkat lagi. Kira-kira apa nih Pak? Ya kalau saya tetap berprinsip bahwa yang namanya pelanggan kan ada dua sebetulnya ya. Ya. Dua hal tuh, satu adalah produknya, satunya lagi adalah melayani atau menyuguhkannya. Iya. Kan gitu ya. Iya. Nah kalau menyuguhkan menurut saya sih sebetulnya kita udah sudah baik lah. Iya. Kayak Dapen lah sebetulnya pelayanannya udah bagus Pak. Pelayanannya bagus. Cuman produknya kan. Produknya itu dianggap kurang bagus karena persepsinya itu. Oh kalau segitu jelek kan gitu. Jadi ini susah nih ini. Sama kayak kita, kalau Bapak nggak bisa naikkan 3,5 juta ya Bapak nggak berhasil. Jelek kan gitu. Karena produknya persepsinya itu. Kalau produk ya ini produknya siapa, ini produknya siapa gitu. Produknya yang ini itu bagus banget kan gitu. Yang ini bagus menurut mereka gitu. Ukurannya angka ya. Ukurannya angka gitu. Nah, berarti memang selain tadi pelayanan bagus, juga bagaimana kita menjelaskan tentang produk tadi. Bahwa ini kita harus bersyukur gitu yang ini. Betul. Masih. Tapi saya bilang ya kita mah tetap berupaya. Dulu ada yang ini soalnya kontradiksi. Oh, Bapak Presiden Berdaya ya. Dan Bapak melupakan yang MP kan gitu ya. Oh enggak, saya bilang ini saya jalani, ini juga saya jalani. Dan nggak kebayang Pak, bisa mungkin cukup kompleks juga ya masalahnya, dan mungkin waktunya juga semakin padat juga sekarang. Kebayang nggak sebelum jadi ketua umum, kayaknya ini saat-saat yang luar biasa, apalagi COVID ini Pak. Pikirnya kan nggak terlalu padat pikir saya. Sekarang hampir full time saya. Hampir full time. Ya walaupun saya masih bisa ke tambak garam sama ngerjain beberapa konsultasi. Tapi ya praktis sekarang full time di sini. Banyak Full time. di sini, terutama Ya. di sini. Dulu saya berpikirnya saya pensiun ya paling saya mau melukis gitu. Melukis sama ada sebetulnya obsesi ini ya. Betul Pak. Penelitian tentang energi baru lah. Oh. Itu saya beberapa kali pertemuan, kalau dulu mau di Japati saya di belakang di sini tuh bikin percobaan. Kalau ya sekarang udah nggak bisa. Tema pelanggan ini buat kita semua lah, khususnya para pensiun apa nih? Cukup 5 kata aja, challenge nih. Mungkin tema atau slogan atau apa di hari pelanggan 4 September ini. Kalau pesan untuk penyedia jasa, jangan menyerah untuk membuat kami puas. Jangan menyerah untuk membuat kami puas. Gitu. Oke. Mantap Pak. Ya. Relatif puas itu ya. Ya. Terus terus Ya. di ini ya, terus Ya. diperjuangkan ya. Harus baik, tapi harus lebih baik lagi. Iya. Banyak program yang dikembangkan, ternyata lumayan banyak yang dikembangkan oleh P2Tel pusat, yang harusnya bisa diapresiasi banyak oleh para purnabakti, dan ini menjadi cermin buat Indonesia, khususnya para pensiunan di Indonesia, bahwa Telkom masih jaya, khususnya pensiunan di Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi ungkapan Bapak yang terkait kesejahteraan dan sebagainya itu bisa terrealisasi dengan baik dan semakin baik hari demi hari gitu ya. Dan mudah-mudahan terus dijaga kesehatan Pak. Dan para pensiunan juga jangan sampai adalah yang terkapar lagi gitu. Dengan kalau kita tetap disiplin prokes ini. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, berfaedah. Mungkin dari Pak Ruli ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih banyak Pak Jagan Sundan atas waktunya. Kesempatan ini sangat membuka perspektif ya, wawasan ya, kepada semua menurut saya. Bukan hanya kepada para sesama pensiunan, tapi juga buat kalangan muda. Ya.
Tadi banyak poin-poinnya Pak. Ya. Pengalaman-pengalamannya, hobi-hobinya, ya, pemikirannya itu bagus sekali. Lain ya memang sangat ini ya, Ya. sangat mulia untuk wakaf waktu, Ya. wakaf energi, pikiran yang luar biasa Ya. sehingga hobinya kaleng. Tapi kita paksalah untuk satu lukisan, karena dari prosesnya kita ingin tahu lah. Itu aja Pak, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Jaka. Teman Telkom juga. Pak, Iya. Ini Pak Ahmad Susila Pak, ya. oh, Ya dijamin enak lah, saya udah ngerasain, Pak Rudi juga udah. Ini yang kerupuk mentahnya, digoreng itu tadi? ini digoreng. Ini ada caranya ada di dalam Pak. Nah itu saya sebetulnya ini nanti ini kan yang di marketplace itu gitu. Iya. Oh iya, yang di Masuk gitu di sini apa? kalau di marketplace BPTG udah ada. Yang apa Ya. namanya, belanja mari Ada, belanja. mari belanja kok udah ada. Oh, udah ada. Ya. Saya udah janji itu kan. Nanti Ya. sebenarnya saya dukung dengan mengarahkan cabang-cabang Iya ya. masukin. Ya. Jadi yang susah itu memang inventarisir Iya. cabang ini ada siapa saja Betul. yang punya produk siapa saja. Intinya gitu ya. Pokoknya ada sinergi ya antara P2Tel, cabang, kemudian CDC ya yang terus harus mengakomodir khusus untuk para pengusaha yang akan berkiprah Ya, gitu. kalau mereka udah Dan jadi. juga BPTG gitu ya. Udah jadi. Ya mudah-mudahan semua keinginan kita yang begitu mulia ini khususnya dari P2Tel bisa capai lah. Betul. Gitu aja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.